Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat untuk kita semuanya dimanapun berada. Perkenalkan, saya Osinta Simanula. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat presentasi mengenai materi tentang prosedur surat-surat bisnis. Nah, dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian surat bisnis, fungsi surat bisnis, alur prosedur surat bisnis, serta jenis-jenis surat bisnis dan bagaimana apa saja yang ada dalam surat bisnis tersebut. Nah, semoga materi yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semuanya dan dapat dipahami oleh teman-teman dengan baik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Slide yang pertama, kita akan membahas pengertian surat bisnis. Nah, surat bisnis ini adalah surat resmi yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk berkomunikasi dengan pihak lain dalam kegiatan usaha. Surat ini digunakan dalam berbagai kegiatan seperti menawarkan kerjasama, memesan barang, atau menyampaikan informasi penting. Ciri utama surat bisnis adalah menggunakan bahasa yang formal, sopan, dan mudah dipahami. Selain itu, surat bisnis juga disusun secara teratur agar isi pesan dapat diterima dengan jelas oleh pembacanya. Lalu, kita akan membahas fungsi surat bisnis. Yang pertama itu adalah sebagai alat komunikasi resmi antara perusahaan. Yang kedua adalah sebagai bukti tertulis sehingga dapat digunakan jika terjadi masalah di kemudian hari. Lalu fungsi yang ketiga adalah sebagai dokumentasi perusahaan yang biasanya disimpan sebagai arsip. Dan fungsi yang keempat adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena isi surat berisi informasi yang penting. Jadi surat bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan usaha. Nah, slide yang ketiga kita akan membahas atau melihat alur prosedur surat bisnis. Yaitu prosesnya dimulai dari permintaan penawaran, yaitu ketika perusahaan ingin mengetahui informasi, kemudian dilanjutkan dengan penawaran kerjasama atau penawaran barang. Setelah itu dilakukan pemesanan barang oleh pembeli. Nah, selanjutnya akan barang dikirim oleh penjual. Lalu jika terjadi masalah atau problem maka dibuat surat komplain atau surat pengaduan. Jika komplain belum diselesaikan maka dilanjutkan dengan surat penuntutan ganti rugi oleh si penjual. Dan terakhir adalah penagihan pembayaran. Alur ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis dilakukan secara teratur dan berurutan. Slide yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis surat bisnis. Nah, ada beberapa jenis-jenis surat bisnis yang akan digunakan dalam kegiatan usaha. Di antaranya adalah surat penawaran, kerjasama, surat permintaan penawaran, lalu surat penawaran barang, lalu surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, surat komplain, lalu surat penuntutan ganti rugi, lalu surat penagihan pembayaran. Nah, ada 8. Setiap surat ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dalam proses bisnis. Nah, dengan adanya berbagai jenis surat ini, komunikasi dalam bisnis menjadi lebih jelas dan terstruktur. Kita masuk kepada yang pertama, jenis surat penawaran kerjasama. Nah, surat penawaran kerjasama ini adalah surat yang disampaikan atau yang digunakan untuk menawarkan kerjasama kepada perusahaan lain, yang itu tujuannya untuk menjalin kerjasama atau hubungan yang baik, lalu menawarkan jasa atau produk, lalu memberikan informasi kerjasama. Nah, isi pentingnya ini adalah terdiri dari profil perusahaan, bentuk kerjasama, lalu tujuan kerjasama. Nah, kita lihat bentuk contoh suratnya, surat penawaran kerjasama.
Nah, isi suratnya ini sebenarnya sederhana. Pertama, kita bisa melihat ada di bagian pembuka ini biasanya berisi salam, lalu memperkenalkan perusahaan. Kedua, masuk ke isi. Di sini surat ini akan menjelaskan tentang perusahaannya seperti apa, bergerak di bidang apa, dan apa keunggulannya. Setelah itu dijelaskan kerjasama yang akan ditawarkan, misalnya yang bekerja sama dalam penjualan atau jasa. Kemudian dijelaskan tujuan kerjasamanya. Artinya keuntungan apa yang akan didapat, lalu oleh kedua pihak. Lalu terakhir penutup. Kita bisa lihat biasanya berisi harapan agar kerjasama diterima atau bisa terjalin dan ucapan terima kasih. Jadi intinya surat ini berisi perkenalan penawaran kerjasama dan harapan untuk bekerja sama. Lalu selanjutnya kita lanjut kepada jenis surat bisnis yang kedua, yaitu adalah surat permintaan penawaran. Nah, surat permintaan penawaran ini adalah surat yang surat balasan untuk membuat rincian penawaran. Tujuannya untuk meminta detail layanannya seperti apa, lalu untuk mengetahui biayanya, lalu untuk mengetahui jadwalnya juga. Lalu isinya ini biasanya ada permintaan rincian, estimasi biaya, dan juga jadwal kegiatannya. Lalu kita bisa lihat contoh suratnya itu, contoh surat permintaan penawaran kerjasama. Nah, ini biasanya surat ini membahas atau meminta informasi. Yang pertama kita lihat bisa membuka, ini adalah berisi seperti biasa berisi salam dan tujuan surat. Yang kedua bagian isi. Di sini penulis meminta informasi tentang barang atau jasa, misalnya menanyakan jenis barang, kualitas, dan spesifikasi, lalu menanyakan harga barang, kemudian menanyakan kapan barang bisa dikirim. Yang terakhir atau penutupnya, ini sama berisi harapan agar segera mendapat balasan. Jadi inti surat ini adalah bertanya dan meminta informasi secara lengkap sebelum membeli. Informasi lengkap sebelum membeli. Oke, selanjutnya kita lanjut pada surat bisnis yang ketiga atau jenis yang ketiga. Ini adalah surat penawaran barang. Nah, surat penawaran barang ini biasanya berisi menawarkan produk kepada perusahaan lain. Seperti kita penjual menawarkan produk kepada perusahaan lain, biasanya itu menawarkan barang, memberikan harga, menjelaskan seperti apa rincian pembayarannya nanti. Lalu isinya itu biasanya ada daftar harga atau daftar barang atau katalog ya. Daftar harga atau katalog, lalu selanjutnya harga, metode pembayaran, dan metode pengirimannya seperti apa. Lalu kita lihat slide yang selanjutnya, contoh surat penawaran barang. Kita bisa lihat isi suratnya ini adalah biasanya menawarkan barang kepada orang lain. Yang pertama kita lihat di suratnya ini, pembuka berisi salam dan maksud menawarkan barang. Yang kedua, bagian isi. Di sini dituliskan barang apa saja yang dijual. Kemudian dituliskan harga dari barang tersebut. Setelah itu dijelaskan juga cara pembayarannya, misalnya melalui transfer kah atau tunai. Lalu dijelaskan juga cara pengirimannya seperti apa. Terakhir penutup berisi harapan agar pembeli tertarik. Jadi inti surat ini adalah menjelaskan barang, harga, dan cara pengirimannya untuk pembeli. Kita lanjut kepada jenis yang keempat, yaitu adalah surat pemesanan barang. Nah, surat pemesanan barang ini digunakan untuk memesan barang. Ya, itu tujuannya memesan barang tentunya. Lalu menentukan jumlah, menyetujui penawaran. Nah, isi surat pemesanan ini biasanya ada jenis barangnya, jumlah barang, dan metode pembayarannya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat contoh surat pemesanan barang. Nah, contoh surat pemesanan barang ini biasanya itu isinya adalah menunjukkan kita jadi membeli barang. Nah, pertama pembuka
berisi biasanya kita bisa melihat isinya. Nah, di isinya itu biasanya dituliskan barang apa yang ingin kita beli, kemudian dituliskan juga jumlah barangnya, setelah itu harganya, lalu sudah disepakati lalu dijelaskan cara pembayarannya. Kadang juga ditambahkan kapan barang ingin dikirim. Terakhir penutup berisi harapan agar pesanan segera diproses. Jadi inti surat ini, surat pemesanan barang ini adalah memesan barang secara resmi. Selanjutnya kita lanjut pada jenis surat bisnis yang kelima, yaitu surat pengiriman barang. Nah, surat pengiriman barang ini adalah yang digunakan untuk memberitahukan pengirimannya. Tujuannya agar memberi informasi pengiriman, memberikan nomor resinya, lalu menjelaskan rincian barangnya. Lalu kita lihat contohnya, contoh surat pengiriman barang. Nah, ini membahas pengiriman barang. Isi suratnya ini memberitahu bahwa sudah dikirim, barang sudah dikirim. Kita lihat bagian isi di sini dituliskan barang apa yang dikirim, dibuat daftar barang apa yang akan dikirim, kemudian dituliskan jumlah barangnya sebanyak apa, lalu setelah itu dituliskan tanggal pengiriman, dan yang paling penting adalah nomor resinya. Untuk apa? Supaya barang bisa dilacak. Nah, kadang juga dituliskan pengiriman, jasa pengirimannya. Terakhir penutup, berisi harapan agar barang sampai dengan kondisi yang baik. Jadi inti surat ini adalah memberitahukan bahwa barang sudah dikirim. Lalu kita lanjut pada surat jenis bisnis yang keenam, yaitu surat komplain atau surat pengaduan dalam pengiriman barang. Nah, surat komplain ini dibuat jika barang tidak sampai atau tidak sesuai dengan kondisi yang tidak sampai dengan kondisi yang baik, misalnya barang dalam keadaan rusak atau lecet, lalu barang yang sampai tidak sesuai dengan barang apa yang kita pesan. Nah, biasanya tujuannya ini adalah menyampaikan keluhan kita, meminta klarifikasi dari penjual, lalu meminta solusi agar penyelesaian masalah ini dapat dilakukan. Lalu isinya ini biasanya adalah memuat kesalahan barang, lalu jumlah kerusakannya, lalu permintaan perbaikan. Kita bisa langsung lihat contohnya ini, surat komplain pengiriman barang. Nah, ini adalah surat komplain pengiriman barang atau berupa surat keluhan dari si pembeli kepada penjual. Di sini isinya dijelaskan masalah yang terjadi. Misalnya seperti tadi, barang rusak atau tidak sesuai. Kemudian dituliskan berapa banyak barang yang bermasalah. Setelah itu dijelaskan juga kerugian yang dialami oleh si pembeli. Lalu pembeli akan meminta solusi, misalnya minta ganti rugi barang, lalu yang dan yang lain. Lalu penutupnya harapan agar masalah ini segera terselesaikan. Jadi inti surat ini adalah untuk menyampaikan keluhan dan meminta solusi kepada penjual. Lalu kita lanjut pada jenis surat yang ketujuh, yaitu adalah surat penuntutan ganti rugi. Nah, surat penuntutan ganti rugi ini dibuat jika komplain atau surat pengaduan yang tadi itu belum diselesaikan juga atau belum direspon. Nah, tujuannya ini adalah untuk meminta penggantian atau seperti tadi ganti rugi, lalu untuk meminta kompensasi, menegaskan juga tanggung jawab apa yang akan diberikan oleh si penjual. Lalu isi atau poin penting dari sebuah surat penuntutan ganti rugi itu misalnya mengacu pada surat komplain yang sebelumnya yang seperti tadi yang saya jelaskan, lalu menjelaskan bentuk kerugiannya, menyebutkan permintaan ganti ruginya seperti apa, lalu menentukan batas waktu penyelesaian kepada si penjual yang ditentukan oleh si pembeli, lalu menggunakan bahasa, dan ini juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan tegas. Kita bisa melihat contoh surat penuntutan ganti rugi. Nah, isi suratnya ini lebih tegas dari surat komplain. Yang pertama, kita lihat pembuka berisi salam seperti biasa. Yang kedua, bagian isi. Di sini disebutkan bahwa sebelumnya sudah mengirim surat komplain yang pertama
Kemudian dijelaskan lagi kerugian yang dialami. Setelah itu dituliskan berapa ganti rugi yang diminta. Lalu ditentukan batas waktu terakhir. Lalu penutupnya berisi harapan agar masalah segera diselesaikan. Jadi inti surat ini meminta ganti rugi kepada si penjual secara tegas. Nah, kita lanjut pada surat bisnis yang terakhir, yaitu surat bisnis penagihan pembayaran. Nah, surat penagihan pembayaran ini adalah surat bisnis yang ditujukan oleh penjual kepada si pembeli untuk menagih pembayaran kepada si pembeli atas barang atau jasa yang telah diterima tetapi belum dilunasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, tujuannya ini adalah untuk menagih pembayaran yang belum dilunasi, mengingatkan kewajiban si pembeli kepada si penjual untuk membayarkan barangnya, yang selanjutnya mempercepat proses pelunasan. Lalu, poin pentingnya di sini menyebutkan faktur atau tagihan, menuliskan jumlah pembayaran, menentukan jatuh tempo, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita bisa melihat contoh surat penagihan pembayaran. Nah, kita bisa melihat di sini ya pada slide surat ini adalah untuk menagih utang dalam bahasa kasarnya. Nah, di sini dituliskan nomor tagihannya, kemudian dituliskan juga jumlah uang yang harus dibayarkan atau sisa pelunasan, misalnya di awal sudah di DP 50%. Nah, setelah sampai barang setelah sampai si pembeli berjanji akan melunasi barangnya setelah sampai sebanyak 50% lagi jika barang yang telah dipesan telah di DP sebelumnya sebanyak 50%. Nah, setelah itu dituliskan batas waktu pembayarannya. Lalu dijelaskan cara pembayarannya seperti apa. Kadang juga surat ini sebagai pengingat sudah terlambat pembayarannya. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa surat bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan usaha. Setiap jenis surat memiliki fungsi dan isi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan adanya surat bisnis, komunikasi antar perusahaan atau antar penjual dan pembeli menjadi lebih jelas, teratur, dan profesional. Selain itu, surat juga dapat menjadi bukti tertulis dalam kegiatan transaksi. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Demikianlah presentasi prosedur surat-surat bisnis yang telah saya buat. Semoga presentasi ini berguna untuk kita semua. Shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.